Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Marsha dari Teknik Pertambangan dengan NIM 3140123003. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari menurut saya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara membuat tata nama senyawa. Tata nama senyawa pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa anorganik terbagi lagi menjadi empat, yaitu senyawa molekul atau biner. Yang kedua tata nama senyawa ion. Yang ketiga tata nama asam, dan yang keempat tata nama basa. Senyawa molekul atau biner adalah senyawa yang hanya terdiri atas dua jenis unsur, misalnya air H2O, amonia NH3, dan karbon dioksida atau CO2. Cara untuk membuat tata nama molekul atau biner yaitu yang pertama, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut itu di depan: B, Si, C, Sb, As, P, NH, Si, Br, Cl, O, dan F. Yang kedua, nama senyawa kapten biner adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Dan yang ketiga, senyawa yang sudah umum tersebut dikenal tidak perlu mengikuti aturan. Yang kedua, tata nama senyawa ion. Berikut tabel untuk tata nama ion itu kation dan anion. Untuk penyertaannya adalah yang pertama, dalam penulisannya kation ditulis di depan, kemudian diikuti anion. Yang kedua, nama senyawa ion adalah rangkaian nama kation atau di depan, dan nama anionnya angka indeks tidak disebut. Yang ketiga, tata nama asam. Rumus kimia asam umumnya terdiri atas atom hidrogen atau umumnya ditulis di depan, dapat didapat sebagai ion H. Dan suatu anion yang disebut bukan senyawa ion, sisa asam. Nama anion sisa asam sama dengan asam yang bersangkutan tanpa asam. Contohnya yaitu H3PO4. Yang keempat, tata nama basa. Tata nama basa sama dengan tata nama senyawa ion yang tadi dibahas. Atau contohnya NaOH, natrium hidroksida, atau soda kaustik. Kedua tadi tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Contohnya seperti CH4, metana, atau gas rawa, atau gas alam, atau gas tambang. Pertanyaan nomor 2, bagaimana langkah menyederhanakan reaksi kimia? Untuk langkah-langkah menyederhanakan reaksi kimia ada 3 langkah, yaitu yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat. Misalnya zat yang rumusnya paling kompleks sama dengan 1, sedangkan zat lain diberikan koefisien sementara dengan huruf. Yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tersebut. Cara yang ketiga, setarakan unsur lainnya, biasanya akan membantu jika atom 0 disetarakan paling akhir. Pertanyaan nomor 3, bagaimana contoh penerapan hukum dasar ilmu kimia? Penerapan dasar hukum ilmu kimia terbagi menjadi 3 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Dan yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda. Yang pertama, hukum Lavoisier berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contohnya, ketika kita membakar kertas atau kayu misalnya, pasti secara massa akan terlihat berbeda, padahal ketika kita mengukurnya secara akurat, massa kayu antara sebelum atau sesudah dibakar itu pasti sama. Yang kedua, hukum Proust berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya adalah
Garam las atau NaCl terbuat dari komposisi penyusun sama. Hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu mengoptimalkan pembakaran pada besi. Reaksi dari garam Na dan Cl yang perbandingannya sama dapat menghasilkan pemanasan logam. Bunyi hukum ketiga itu hukum Dalton. Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya yaitu pada saat kita menghela napas tentu saja akan mengeluarkan gas CO2 sebagai hasil respirasi. Tahukah kamu bahwa perbandingan massa antara C dan O pada CO2 itu pasti sama, yaitu 1:2? Pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara menentukan hubungan jumlah mol dengan massa senyawa? Yaitu besaran mol dipadukan sebagai penunjuk banyaknya zat atau senyawa. Mol adalah gram zat dibagi dengan massa molekul relatif mR. Rumus untuk menghitung mol dari senyawa adalah N sama dengan gram atau mR. Dalam hal ini N adalah mol dari zat dan Gr adalah massa suatu zat. Pertanyaan terakhir itu nomor 5. Bagaimana cara menentukan hubungan jumlah mol dengan volume larutan? Ada dua cara untuk menentukan hubungan jumlah mol dengan volume larutan, yaitu pertama volume molar gas atau PM, kedua persamaan gas ideal. Yang pertama, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 mol setiap gas mempunyai volume yang sama pula. Rumusnya yaitu P sama dengan N kali P M. Rinciannya yaitu P adalah volume gas dalam kurung L dan N adalah jumlah mol dan P M adalah volume molar. Yang kedua, persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal atau PP sama dengan nRT, atau rumusnya yaitu V sama dengan nRT per P. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang ataupun mohon maafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.